Singa adalah raja hutan karena satu kata, attitude atau sikap perilaku. Singa mempunyai perilaku yang berbeda, yang membuat semua binatang lain takut kepada. Jika Anda membangun pasukan yang terdiri dari 100 singa dan dipimpin seekor anjing, maka dalam pertarungan apapun, singa akan mati seperti anjing. Dan sebaliknya, jika Anda membangun pasukan yang terdiri dari 100 anjing dan dipimpin oleh singa, maka anjing tersebut akan bertarung layaknya seperti singa. Jawaban untuk dilema ini adalah karena kepemimpinan dapat mengubah seorang pengecut menjadi pejuang yang gagah berani. Pemimpin yang tepat dapat mengubah seorang pemalu menjadi orang yang berani tanpa rasa takut sedikit pun. Hanya ada dua hewan di muka bumi ini yang begitu menonjol keberadaannya dibandingkan binatang lainnya. Yang pertama adalah elang, yang kedua adalah singa. Ketika saya mengidentifikasi kedua binatang tersebut, ada kelebihan mereka yang tidak dipunyai hewan lainnya. Saya menyadari bahwa lebih baik mempelajari kedua hewan tersebut. Jika mereka pemimpin alam semesta, saya ingin menjadi pemimpin di bumi. Untuk itu, saya lebih baik mencari tahu sifat hewan ini dan juga mencari tahu perilaku hewan ini. Saya menemukan bahwa keduanya raja di wilayahnya masing-masing. Elang adalah rajanya para burung, sedangkan singa adalah rajanya hutan. Tapi, mari kita ulas lebih mendalam tentang singa. Singa punya apa yang kita sebut sebagai semangat kepemimpinan. Dan kata semangat di sini mengacu pada sikap dan perilaku. Seorang pemimpin mempunyai perilaku yang membuatnya berbeda dari para pengikutnya. Sekarang singa dikenal sebagai raja hutan. Tetapi bagi kami, singa adalah sumber dorongan bagi kita semua. Singa bukan hewan paling tinggi di hutan. Singa bukan hewan paling besar di hutan. Singa bukan hewan paling berat di hutan. Singa bukan hewan yang paling pintar dan cerdas di hutan. Tetapi faktanya, semua hewan itu pada saat bertemu dengan singa, mereka kabur. Ini adalah salah satu quote favorit saya yang saya taruh di buku catatan saya. Pasukan domba yang dipimpin oleh singa akan selalu mengalahkan pasukan singa yang dipimpin oleh domba. Singa selalu dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan keganasan. Atribut ini berkontribusi besar pada bangunan kesuksesannya sebagai pemimpin. Quote dari Napoleon Bonaparte menegaskan kembali akan kepemimpinan singa sebagai raja hutan. Ini quote-nya. Jika Anda membangun pasukan yang terdiri dari 100 singa dan dipimpin seekor anjing, maka dalam pertarungan apapun, singa akan mati seperti anjing. Dan sebaliknya, jika Anda membangun pasukan yang terdiri dari 100 anjing dan dipimpin oleh singa, maka anjing tersebut akan bertarung layaknya seperti singa. Jawaban untuk dilema ini adalah karena kepemimpinan dapat mengubah seorang pengecut menjadi pejuang yang gagah berani. Pemimpin yang tepat dapat mengubah seorang pemalu menjadi orang yang berani tanpa rasa takut sedikit pun. Kepemimpinan dapat mengubah sebuah camp berisi orang depresi dalam waktu singkat berubah menjadi pasukan yang tangguh. Karena kepemimpinan menentukan segalanya. Singa adalah raja hutan karena satu kata, attitude atau sikap perilaku. Singa mempunyai perilaku yang berbeda, yang membuat semua binatang lain takut kepadanya. Tetapi, tentu saja kita tidak ingin memimpin dengan menebarkan ketakutan kepada anak buah. Ketika saya menggunakan kata takut untuk kondisi di hutan, yang saya masukkan di sini adalah respek atau rasa hormat.
Anda juga harus penuh rasa hormat ke anak buah Anda kalau Anda ingin disegani oleh anak buah Anda. Gajah menghormati singa, hyenas menghormati singa. Apa yang membuat semua hewan menghormati singa? Karena perilaku singa yang berbeda dengan hewan lainnya. Singa akan melihat gajah, dan apa yang akan timbul di pikirannya? Satu kata, makan. Saya bisa makan hewan ini. Padahal gajah jauh lebih besar dan kuat dari singa. Dan juga ketika gajah melihat singa, apa yang terlintas di pikirannya? Bahaya, ada pemangsa. Sikap atau perilaku adalah produk keyakinan, sehingga sikap dan perilaku Anda datang dari sistem keyakinan Anda, juga sikap kepemimpinan Anda. Seorang pemimpin sejati mempunyai kepercayaan diri untuk berdiri sendiri dan mempunyai keberanian untuk membuat keputusan yang penting, memiliki visi yang jelas, tegas, tangguh, dan mempunyai kemampuan menginspirasi dan memotivasi para pengikutnya. Karakter di atas menjelaskan bahwa baik seorang pemimpin maupun singa memiliki atribut kepribadian yang mirip. Jika Anda melihat lebih dekat pada kehidupan singa, Anda akan melihat semua kualitas kepemimpinan dalam dirinya, yang dielaborasi sebagai kualitas wajib yang harus dipunyai untuk menjadi pemimpin yang sukses bagi manusia. Bisa dikatakan bahwa dunia ini layaknya hutan belantara, di mana untuk bertahan hidup, seseorang mempunyai dua pilihan: bertarung dan mendominasi, atau bersembunyi dan hilang di telan bumi. Seorang pemimpin sejati selalu memilih pilihan pertama. Dia selalu berusaha untuk menghadapi masa-masa sulit, untuk membuktikan seberapa kuat dia sesungguhnya. Karena rasa takut merupakan faktor yang dapat merusak kemauan untuk bersaing. Dan ketika rasa takut bisa disingkirkan, maka mukjizat dan keajaiban akan muncul dengan sendirinya. Begitu rasa takut hilang, maka hidup menjadi tidak terbatas. Seorang pemimpin yang mengadopsi cara hidup singa dan memburu tujuannya, maka bisa dipastikan pemimpin tersebut dapat melakukan apa saja dengan efisien dan efektif. Tidak peduli betapa sulitnya untuk mencapai tujuan tersebut.